Panggung menggambarkan sebuah ruangan tengah rumah sepasang orang tua. Di atas sebelah kiri ada meja makan kecil dengan 2 buah kursi. Di atas meja ada teko, sepasang cangkir, dan toples berisi panganan. Agak di tengah ruangan terdapat sofa lusuh warna gairahnya. Di belakang terdapat pintu dan jendela. Nenek duduk sambil menyulam. Sebentar-bentar ia menengok ke belakang. Kalau suaminya datang. Saat itu hari menjelang malam. Mari kita saksikan Laskar Teater dengan naskah lakon berjudul Sepasang Merpati Tua karya Bakti Sumanto dengan sutradara Kodi Ali Effendi. Selamat menyaksikan. Bagaimana lu? Kalau aku pakai topi seperti ini? Astaga, kamu mau siap kemana menjelang malam begini? Tidak kemana-mana. Cuma mau duduk saja sambil baca koran. Mengapa baca koran mesti pakai kopi segala? Agar komplit. Mengapa dia di sini? Sebentar. Ada berita rahasia. Berita rahasia. Habis kenapa kamu bikin diri? Malu. Malu. Kau aneh. Malu pada siapa? Dilihatin banyak orang tuh. Sudah tua. Kenapa pacaran terus? Gila, malah demonstrasi. Sekali waktu memang perlu. Iya, tapi kan bukan aku saat ini. Kukira justru Gila, apa bang? agar orang tahu aku milikmu. Siapa yang melihat kita sudah cerah? Wanita, bagaimana kamu sudah tua? Aku wanita. Hidup bersama-sama seperti kehilangan, tapi menuntut kenyataan. Bagus itu, Apa maksudmu? tindakan terpuji. Itu namanya Apa maksudmu sih, Pak? mengaku dosa di depan banyak. Ada apa, Bu? Ada apa? Digigit nyamuk rupanya. Kau memperoleh aku di depan orang banyak begini. Aku ini siapa? Istrimu bukan? Bukan maksudmu berolok-olok kau.
rutin. Bukan, bukan rutin. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini juga bisa kita sebut sebagai rutin. Apa salahnya? Hush, diam. Ingat, ini di depan orang banyak. Jangan main sembrono dengan sebutan yang multi itu. Bapak Profesor ingat lagi, Pak. Iya. Dulu, aku memang punya cita-cita jadi profesor. Dan kandas. Belum. Oh, malah sudah berhasil. Cuma tunggu pengakuan. Siapa yang akan mengaku profesoranmu sedangkan kau tidak pernah mengajari perempuan dimanapun dunia ini? Secara formal, memang tidak. Secara material, iya. Bagaimana mungkin? Kau lihat, banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang datang kemari. Mereka mengajak diskusi berbagai macam soal. Mulai dari tentang pemerintahan, sampai bagaimana cara mengatasi kesepian. Bukankah itu cuma ngomong-ngomong pada pengajar dengan diskusi? Siapa yang orang diberi kuliah? Itu pakai tidak pakai omong begitu. Mestinya kau tidak usah jadi profesor dan belajar saja. Aku kurang senang jadi diplomat. Diplomat terlalu sering menipu hati Tuhannya sendiri. Ada apa, Bu? Kau tidak senang aku jadi profesor? Baik, aku akan segera jadi diplomat. Aku akan segera jadi diplomat. Di mana, bosku? Negara bagian sebelah barat, timur, Asia, atau PBB. Ya, benar saja. Tapi Itu lebih terhormat dari PBB. Siapa tahu kau akan jadi ketua sidang. aku ingin jadi diplomatnya diberi pos kolom jabatan saja. Gila, itu pekerjaan gila. Pemerintah belum punya waktu untuk bicara kepada orang-orang yang ada di kolom tempatan itu. Maka aku menyatakan diri. Untuk mewakili pemerintah sebagai diplomat kolom tempatan itu. Tapi kau akan terhina. Selama itu diplomat gimana pun ditempatkan, sama saja terhinanya, sama saja mulia. Aku tidak rela kau ditempatkan di pos terhina itu. Kau boleh tahu, justru itu paling mulia di antara pos-pos manapun juga. Kau sudah tidak waras. Pada hakikatnya, diplomat ialah orang yang pandai berbicara dan orang yang pandai memujuk. Orang-orang yang ada di kolong jembatan itu perlu kita bujuk agar hidupnya baik-baik, berusaha mencari pekerjaan yang layak, tidak sekedar dihalau, diusir, dihina. Kalau malu ada orang gede, lewat aja. Lalu bagaimana kalau Afrika Kualisa dan Hidayat teman-teman? Istri, aku mengerti. Bagaimana kau akan turun gengsi nanti? Tapi kau gak usah khawatir. Begini, kalau kau datang ke alasan yang benar itu, terus kau bertanya apa pekerjaan? Jawab saya diplomat. Tidak usah pakai orang curhatan.
100 ribuan. Saya rasa tidak ada salahnya kalau mau kurang jembatan. Lalu bagaimana kalau aku balik 5 ribuan dan ditanya teman-teman di mana bosnya? Begini, diplomat bagian sosial. Hebat kok. Masa ada diplomat sosial? Kau ini bagaimana? Diplomat itu serba mungkin. Asal kau bisa main lidah. Beres. Coba. Kau kan tahu ada diplomat SPP, diplomat Impong, diplomat manapun. Ada juga. Tetapi aku sudah langsung cinta dengan kerjaan itu. Susah Siapa? kita semua. Masuk dalam penonton itu. Iya, Mengapa? karena kita hidup. Orang hidup punya beban sendiri. Seorang diplomat harus tahu aturan. Apa maksudmu? Makan tidak boleh sambil berdiri. Itu ada dari timur. Sudah nyopot dari penjara. Mau pindah pekerjaan. Iya, Apa? teknokrat. Gila. Aku mau jadi teknokrat dalam bidang Ekonomi. bukan, Politik. bukan juga, Militer. bukan. Lalu apa? Bidang persampahan, Apa? bidang sampah-sampah. Ini perlu sekali. Salah satu sebab adanya banjir di kota ini. Karena orang belum tahu apa arti selokan-selokan itu. Kau lihat, jalan yang tergenang air itu. Coba kalau selokannya kita geduk, sampahnya luar biasa banyak. Apa kita berpikir bukan? Karena kita tak lagi sanggup melihat kenyataan. Kenyataan yang kita lihat ialah tipuan belaka adanya. Hidup kita diwarnainya dengan cara berpikir yang sadis. Kita berpikir karena kita mengerti. Tetapi karena berpikir itu perlu sistem. Sistem yang membelenggu kita semua. Kita jadi tolol. Saya rindu lagu-lagu. Saya rindu puisi-puisi. Orang-orang zaman ini tidak mengerti apa itu puisi-puisi. Kita sudah jadi robot semua. Berjalan dengan satu disiplin mati. Dengan teori yang tidak kita pahami sendiri. Keutuhan manusia sudah digadirkan.
Kesenian juga berfilsafat seketika. Suamiku, sudahlah. Atau kesenian sudah dikonsepkan. Juga hidup kita didoktrinkan. Ini tidak bisa. Sudahlah. Akibatnya kita tenggelam kepada ukuran-ukuran yang ini. Hidup. Sudahlah, jangan terlalu bersemangat begitu. Hidup manusia harus dibangkitkan keutuhannya. Manusia harus manusia harus menghayati hidupnya, bukan menghayati disiplin mati itu. Doktrin-doktrin itu harus doktrin-doktrin itu harus. Sudahlah. Kreativitas harus dibangkitkan keutuhannya, bukan dengan konsep-konsep, tetapi dengan merangsangnya, dengan menggoncangkan jiwanya agar tumbuh keberaniannya menjadi diri sendiri. Tidak hanya menjadi manusia bebek yang hanya meniru. Mengapa menangis aku? Tangislah dirimu sendiri. Kau masih hidup. Aku tidak begitu yakin. Selama aku masih terbelenggu oleh doktrin-doktrin itu. Bukan itu ukuran adanya kehidupan. 80 tahun aku hidup, bagaimana aku belum mengerti? Umur pun bukan ukuran. Selama kau mengikuti doktrin-doktrin itu. Bagaimana seharusnya saya aku? Renungilah dirimu sendiri. Dan sudah itu. Nanti saja, kalau sudah tidak ada orang banyak. Sudahlah, aku terlambat. Iya. Dan ambang pagi akan segera datang. Kita akan menjadi segar kembali. Datanglah Tuhan. Kapan kita? Entah. Tapi kita harus siap-siap. Sungguh ngeri. Memang. Begitulah kenyataannya. Aku takut. Aku juga. Sekali. Aneh, ini tidak mungkin. Apa aku salah mendengar? Memang begitu. Kau tidak salah dengar. Tapi aneh, ini di luar kebiasaan. Mudah-mudahan kau mengerti. Kebiasaan-kebiasaan, ukuran-ukuran, konsep-konsep yang tidak terlalu cocok.
bagaimana cara? Itulah soalnya.